Wah gila ya, gue terakhir upload video hampir 2 minggu lalu. Mohon doanya moga-moga bisa setiap hari upload kayak di channel kripto orang-orang. Nah, di video kali ini kita akan bahas Cardano. Kedepan kita juga akan bahas token-token micin. Cuma kali ini Cardano dulu karena menurut saya ada yang cukup menarik untuk dibahas. Pada tanggal 22 September kemarin, Cardano telah berhasil melakukan hard fork Fossil dan berjalan dengan sukses. Tapi sayangnya kesuksesan itu tidak sejalan dengan pergerakan harga token ADA. Kalau kita lihat pergerakan harganya biasa aja, dan bahkan ketika videonya dibuat beberapa hari setelah Fossil harganya itu cenderung turun. Sebenarnya ini upgrade apa sih? Bagaimana masa depan proyek Cardano? Dan kira-kira inovasi Cardano ke depannya masih bisa buat kita kaya raya nggak sih? Kita akan bahas itu semua sekarang. Yap, di tanggal 22 September kemarin, Cardano telah berhasil melakukan upgrade Fossil. Upgrade berjalan lancar dan hal ini juga turut dikonfirmasi atau diumumkan oleh perusahaan input-output global di Twitternya. Jadi, ini tuh upgrade yang cukup penting untuk transmisi blok tanpa validasi penuh, yang memungkinkan pembuatan blok lebih cepat dan berbiaya murah jika ada dApps atau desentral aplikasi yang berjalan di atasnya. Bill Barhead, mudah-mudahan saya nggak salah nyebut namanya ya. Si Bill ini merupakan salah satu pendiri bursa kripto dan dia mengatakan upgrade Fossil adalah salah satu pembaruan paling kompleks dan konsekuensional untuk jaringan Cardano yang pernah dilakukan. Selain itu, Charles Hoskinson mengklaim bahwa Cardano akan menunjukkan kepada industri kripto lainnya tentang bagaimana melakukan tata kelola yang terdesentralisasi. Dan perlu diketahui juga bahwa era Voltaire sudah mulai dikerjakan, bahkan sedang dikembangkan secara paralel bersamaan dengan era Guggen dan Basho. Sebenarnya saat ini sedang ada narasi yang beredar di teman-teman komunitas Ethereum dan teman-teman komunitas Bitcoin yang mengatakan Cardano kurang aktivitas pengembangan dan tanggung jawab dalam ekosistemnya. Padahal kalau kita baca artikel dari cointelegraph.com, Cardano adalah salah satu jaringan yang paling aktif jaringannya, yang paling dikembangkan di seluruh industri kripto pada tahun 2021. Baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan pendiri Messari, Ryan Selkis, Charles Hoskinson mengulangi pentingnya mengambil pendekatan akademis dan ilmiah untuk pengembangan blockchain Cardano. Pendekatan inilah yang dimaksud banyak orang, para komunitas Ethereum dan juga komunitas Bitcoin yang mengatakan Cardano ini minim aktivitas karena pendekatan ini cenderung lambat. Nah, di sini Charles Hoskinson kembali menekankan pentingnya pendekatan akademis. Charles Hoskinson menambahkan pada dasarnya Cardano mulai sesuatu dari yang masuk akal, dimulai dari menulis makalah sampai memvalidasi makalah tersebut di komunitas akademik. Nah, di komunitas akademik itu ada lebih dari 150 makalah yang mereka sebut sebagai ekosistem, dan itu semua ditulis oleh para profesor terkemuka. Sebagai penunjangnya juga ada laboratorium di Stanford University dan di Carnegie Mellon University. Cardano juga memiliki orang-orang yang bisa dibilang sebagai tenaga ahli di Edinburgh, Eropa. Kemudian ada juga di Jepang di Institut Teknologi Tokyo. Charles Hoskinson kembali menekankan pentingnya pendekatan akademis, tujuannya agar proyek tersebut bisa sustainable, terutama ketika bear market seperti saat ini. Kalau kita perhatikan memang benar ada banyak bridge yang diretas. Ada banyak DeFi bobrok yang menggunakan skema Ponzi yang menarik user dengan iming-iming keuntungan tinggi. Tapi begitu dikasih guncangan sedikit aja, langsung deh mereka itu pada collapse. Dan tidak ketinggalan juga, Charles Hoskinson merinci solusi skalabilitas Cardano yaitu Hydra. Layer 2 yang akan datang yang bertujuan untuk membuat transaksi lebih cepat, mengurangi latensi dan meningkatkan throughput jaringan. Kemudian saya juga menemukan artikel tentang kekuatan Super Cardano dari U-Today. Sudah jadi rahasia umum bahwa Cardano menggunakan mekanisme yang berbeda dari Ethereum. Ethereum menggunakan model berbasis akun yang mengharuskan entitas terpisah yang akan memeriksa status setiap akun dan saldonya. Cardano di sisi lain menggunakan mekanisme yang benar-benar berbeda yang disebut dengan UTXO. Perbedaan utama antara model berbasis akun dan UTXO adalah cara jaringan menangani transaksi. Dalam blockchain berbasis UTXO, semua transaksi terjadi secara paralel satu sama lain. Ini membawa beragam manfaat seperti determinasi, biaya transaksi yang lebih rendah dan lebih sedikit usaha untuk bisa berjalan, tetapi itu membuat penggunaan aplikasi terdesentralisasi menjadi lebih rumit.
Tapi juga banyak yang percaya akan banyak pengembang dApps, pengembang desentral aplikasi akan menggunakan model Cardano berkat kemampuan jaringan untuk menyesuaikan banyak output dalam satu transaksi. Buat yang sering nontonin video-video di channel ini pasti tahu betul kalau saya termasuk holder token ADA. Tapi yang saya sampaikan dari tadi itu bukan karena semata-mata saya ingin kalian membeli token ADA biar harganya naik atau menjaga hype-nya. Ya elah, saya siapa sih? Subscribernya aja masih 2 ribuan. Yang saya sampaikan itu memang faktanya seperti itu. Memegang token ADA tidaklah mudah, butuh kesabaran karena progresnya itu cenderung lambat, harganya kayak stablecoin di situ-situ aja. Tapi satu hal yang perlu diingat sama kalian semua yang mau megang token ADA dalam jangka panjang. Kalian sedang mencoba mempercayai sebuah proyek yang dibangun atas dasar pengetahuan. Potensi kegagalannya cenderung lebih kecil dibanding proyek yang dibangun atas dasar sensasi. Resikonya betul, proyek cenderung bergerak lambat, belum lagi resiko dari regulator. Seperti contohnya baru-baru ini pemerintah di US mendesak Kongres untuk mempercepat undang-undang tentang proses regulasi cryptocurrency. Yang bahayanya kalau SEC yang dipilih sebagai regulator bukan CFTC. Kalau sampai aset digital sah diatur oleh SEC, akan ada banyak sekali proyek cryptocurrency yang mungkin dianggap sebagai sekuritas. Dan bukan mustahil juga Cardano salah satunya. Walaupun Charles Hoskinson sudah membantahnya, tapi kalau berkaca dari kasus Ripple, tetap tidak semudah itu juga untuk mengelak. Rumornya nih, ada lebih dari 10.000 proyek yang bisa dianggap sebagai sekuritas. Makanya banyak investor kripto luar negeri juga maunya aset digital itu ditetapkan sebagai komoditas dan dipegang oleh CFTC. Sekarang bayangin, udah lama pergerakannya, harganya gitu-gitu doang, begitu ada regulasi Cardano ditetapkan sebagai sekuritas. Wah, kacau banget dong kalau gitu kan. Itu resiko jeleknya. Resiko bagusnya proyek berjalan dengan lancar. Hydra sebagai layer 2 juga segera terrealisasi. Regulator yang pegang aset digital itu CFTC bukan SEC. Wah, kalau kayak gitu saya rasa masa depan Cardano cukup cerah ya. Apalagi dia itu dibangun dengan fondasi akademis. Seharusnya sudah cukup bagus ya secara fundamental. Saya perlu ingatkan, risiko-risiko yang tadi saya sebutkan itu tuh resiko kecil. Kalau nggak mau ada resiko ya jangan masuk ke kripto. Dan jangan lupa resiko itu masih bisa diperkecil lagi dengan cara disertifikasi aset. Sekarang intinya gimana? Apakah Cardano bisa buat kita kaya raya di masa depan? Dari pemaparan potensi risiko dan potensi kelebihan tadi, mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi penting untuk dicatat, dalam memilih proyek cryptocurrency, selain karena sensasi, kita juga perlu memilih proyek yang dibangun atas dasar kompetensi pengembangnya. Kenapa harus begitu? Jawabannya karena gini, sekarang coba bayangin dan bandingin gimana rasanya kita invest di suatu proyek yang kita tahu orang yang ngerjain itu cuma sekedar bisa doang. Dengan proyek yang kita tahu orang-orang di belakangnya itu tidak hanya sekedar bisa, tapi juga memang berkompeten. Apalagi kalau kita tahu dimulai dari penulisan makalah sampai bantuan tenaga ahli itu ada andil dari banyak profesor di bidang tersebut sampai bantuan tenaga ahlinya juga dari para akademisi. Kira-kira nih ya, lebih nyaman dan tenang mana untuk terus diakumulasi dalam jangka waktu panjang? Saya nggak bilang proyek-proyek sensasi jangan dilirik. Proyek-proyek sensasi itu perlu dilirik karena bisa jadi sumber cuan terbesar kita. Tapi kalau bisa itu semua sewajarnya aja. Dan ingat juga untuk selalu buat persiapan terburuk sebab kripto ini instrumen baru yang masih labil banget. Apapun proyeknya, sebesar apapun market cap-nya masih sangat beresiko dibanding saham yang sudah lama kita kenal. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching.